2, 3. Halo adik-adik, apa kabar? Halo, apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi. Kita mau ngapain ya Pak Kubus ya? Kita mau sekolah minggu. Nah, asik. Lama sekali nggak ketemu kita ya. Iya. Sehat, Sehat, kuat, selalu senyum. selalu senyum. Yeay. Kita hari ini mau sekolah minggu. Saya didampingi sama Pak Yakobus. Mari, sudah berapa minggu Pak Yakobus kita nggak sekolah minggu ya? Dari tanggal 15 Maret. 4 minggu apa ya? 4 Kita nggak minggu, sekolah 1 minggu. bulan. Udah Aduh, lama loh. Kangen ya Pak Yakobus. Kangen banget. Tos dulu Pak Yakobus biar nggak kangen. Lagi. Nggak ketangkap Pak. Ya. Yuk kita mau awali sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita mau memuji nama Tuhan dengan Dia panggil nama saya. Dia panggil nama saya. Yuk, mulai kita sukacita lagi ya. Sekolah minggu bersama. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Sukacita, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Sekali lagi, dengar Dia panggil nama saya. Ayo senyum. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Jawab apa? Ku jawab ya, ya. Sekali lagi ku jawab ya, ya, ya. Ayo sukacita. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oke, ya. Senang sekali saat ini Bu Yuli bisa menyapa adik-adik semua di acara sekolah minggu. Meskipun kita sekolah minggu di rumah saja, tapi tetap sukacita kita hadir. Bu Yuli bersyukur dijemput Pak Yakobus untuk membuat acara sekolah minggu ini supaya bisa tetap terus membuat anak-anak sukacita. Kita berdoa dulu. Pak Yakobus pimpin doa pembukaan untuk sekolah minggu kita. Ya, ditirukan ya adik-adik. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur kami bersyukur pada saat ini pada saat ini Engkau menyapa kami Engkau menyapa kami melalui Ibu Guru Sekolah Minggu Ibu Guru Sekolah Minggu dan juga Pak Pendeta. Pak Pendeta. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. kami memohon berkat-Mu. Kami memohon berkat-Mu. Biarlah corona ini Biarlah corona ini segera berlalu. Saat Saat ini ini kami kami sudah sangat rindu sangat rindu untuk untuk bersama-sama berkumpul bersama-sama berkumpul di dalam sekolah minggu. di dalam sekolah minggu. Tuhan, Tuhan, mari Engkau memberkati mari Engkau memberkati sekolah minggu kami di rumah ini. sekolah minggu kami di rumah ini. Biarlah kami boleh terberkati boleh terberkati dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memohon berkat-Mu. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yakobus. Kita akan lanjut membuat sukacita kita semakin bertambah dengan menyanyikan sebuah lagu, Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Ayo kita panggil semua teman-teman kita yang ada di rumah untuk bersama-sama sekolah minggu dengan kita. Tepuk tangan ya sambil senyum sukacita. Maksudnya satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa jiwa pergi
ini Bu. Oh. Jajal baleni. Anaknya ada berapa ya Pak Yakubus? Kayaknya ada 15 apa ya? Pak Yakubus ingat nggak anak sekolah minggu siapa aja? Waduh. Aku ingatnya Diandra. Aku ingatnya Jamie. Harsa. Terus Sera. Akila, kemudian Jojo. Terus Jojo. Sarani. Marvel. Lala. Elva. Terus apa lagi ya? Terus. Ayo siapa? Marvel. Oh Rando. Eva. Rando. Amel. Terus Tia. Terus yang di Kayu Ares. Yang di Kayu Ares. Halo Kayu Ares. Ayo. Annyeonghaseyo. Apa ya Annyeonghaseyo? Terus yang di udah habis loh. Udah ya. Oke. Saking kangennya kita, saking rindunya kita pakai 10 aja ya Pak Yakubus. Tadi kan sudah 5, tambah lagi ya. Jadi 6, 7, 8, 9, 10 untuk mewakili anak-anak yang ada di rumah. Lanjutkan ya. 6 anak Tuhan di sekolah minggu. 6, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. 7 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 8 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Carinya 9 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Terakhir 10 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 10, 9, 8, 6 berapa Pak Yakubus? Pergi sekolah minggu. Begitu sampai kami sosolan. Yang penting happy, anak-anak lebih smart pastinya. Wah, aduh jadi kangen banget ini, jadi pengen ketemu. Ya, oke deh, cukup ya. Sudah cukup berkeringat, sudah cukup sukacita hari ini. Bu ini juga sudah cukup bersukacita. Pak Yakubus juga sudah mulai. Saking sukacitanya salah-salah tugas beliau. Ya, kita mau dengar cerita, kita siapkan hati kita ya. Ada sebuah cerita yang bagus hari ini yang kita mau dengar bersama-sama. Oke, kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyanyikan 1-2 lagu baca kitab suci. Ada anak siapkan kitab sucinya ya di rumah ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Mari haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baik, kita mau mendengarkan cerita. Hari ini Bu Yuni akan bercerita tentang salah satu murid Tuhan Yesus. Anak-anak tahu ya, Tuhan Yesus punya murid berapa? Ayo, berapa? Benar. Berapa? Ayo. 12 murid Tuhan Yesus. Nah, dari ke-12 murid Tuhan Yesus, hari ini Bu Yuni mau bercerita salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Tara. Ini siapa ya kira-kira ya? Siapa yang bisa tebak? Ini siapa? Pak Yakubus bisa tebak nggak? Kalau lihat dari brewoknya itu kayak Petrus apa ya kalau nggak salah. Nah, betul sekali Pak Yakubus ya. Yeay. Ini namanya Petrus, salah satu murid Tuhan Yesus. Nah, ada apa dengan Petrus? Ya. Siapa yang kenal dengan Petrus? Tunjuk jari. Diandra kenal? Amel kenal? Kenal nggak? Jijo kenal? Kenal ya. Yang paling diingat dari seorang Petrus apa? Dia adalah seorang nelayan.
nelayan. Nah, kenapa dia seorang nelayan? Ya karena pekerjaannya itu, dia seorang nelayan. Ya, mari yang sudah bisa membaca, kita bersama-sama membuka Alkitab kita di kitab Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang ke Kisah Para Rasul 2 ayat 14a kemudian dilanjutkan ke ayat 22 dan 32. Dibaca dulu atau dibaca sendiri-sendiri di rumah ya. Ya, dibaca sendiri-sendiri di rumah. Bu Yuni akan menceritakan kisah tentang Petrus. Apa yang dilakukan oleh Petrus sampai pada akhirnya kita akan belajar dari sikap Petrus. Ya, dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 diceritakan tentang Petrus bersaksi. Ya, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus ini adalah murid pertama Tuhan Yesus. Benar ya Pak Yakobus? Benar. Jadi Tuhan Yesus bertemu untuk memiliki seorang murid, itu pertamanya adalah Petrus. Jadi Petrus ini dijumpai oleh Tuhan, kemudian dia menjadi murid pertama kali Tuhan Yesus. Nah, selama mengikut Tuhan Yesus, dia banyak sekali mendapatkan berkat. Nah, salah satunya karena dia adalah seorang nelayan, pekerjaannya setiap hari adalah mencari ikan di laut. Pada saat Petrus berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia menyadari bahwa mengikut Tuhan itu sangat luar biasa, sangat terberkati. Menjadi pelayan Tuhan Yesus itu sangat membuat Petrus berbahagia dan tidak pernah merasa rugi. Namun kita tahu bahwa ada satu masa di mana Petrus telah melakukan dosa yang begitu besar. Padahal dari hari ke hari dia selalu mengikuti Tuhan Yesus dengan sukacita. Kemanapun Tuhan Yesus pergi, Petrus selalu ikut. Kemanapun Tuhan Yesus melangkah, Petrus selalu mendampingi. Apapun yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, Petrus selalu mendengarkan dan menjalankan. Namun Petrus adalah seorang manusia biasa yang tidak luput dari dosa. Apa yang dilakukan oleh Petrus sehingga membuat dia berdosa? Kita ingat dalam satu waktu sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan disalib, Petrus pernah melakukan satu dosa besar, yaitu dia menyangkal Tuhan Yesus sebelum ayam berkokok. Nah, adik-adik ingat ya cerita tentang penyangkalan Petrus terhadap Tuhan Yesus. Nah, apa yang dilakukan oleh Petrus? Kenapa dia menyangkal Tuhan Yesus sebelum ayam berkokok? Jadi Bu Yuni akan sedikit mengingatkan anak-anak pada saat kejadian Tuhan Yesus sebelum disalib, Tuhan Yesus ditangkap oleh pasukan Romawi ya Pak Yakobus, pasukan Romawi. Nah, kemudian karena penangkapan Tuhan Yesus ini, semua murid-muridnya juga dicari, pada dicari semuanya sama pasukan. Nah, ketika didapati Petrus, dia sangat takut. Nah, pada saat itu rasa ketakutannya mengalahkan rasa cintanya pada Tuhan Yesus. Hingga akhirnya sebelum ayam berkokok, itu pagi hari sebelum ayam berkokok, Petrus telah menyangkal. Menyangkal itu tidak mengakui bahwa Tuhan adalah sahabatnya, bahwa Tuhan Yesus adalah gurunya, bahwa Tuhan Yesus adalah
seseorang yang selama ini diikutinya. Supaya apa? Supaya Petrus selamat dari tangkapan para prajurit-prajurit itu, karena dia takut ikut diseret, ikut ditangkap. Nah, dari situ Petrus pada akhirnya dianggap sudah tidak mengakui Tuhan Yesus lagi. Tuhan Yesus kecewa tidak? Tentu saja kecewa. Sama seperti pada saat kita tidak mau lagi datang kepada Tuhan. Kita lebih senang main game, kita lebih senang main PS, kita lebih senang nonton TV daripada pergi ke sekolah minggu. Kita lebih senang mendengarkan omongan-omongan teman-teman yang tidak baik daripada kita mendengarkan omongan orang tua kita yang merupakan wakil daripada Tuhan Yesus. Tidak boleh seperti itu ya. Pada akhirnya penyangkalan yang dilakukan oleh Petrus sama seperti kita pada saat kita tidak mau mengikuti apa yang dikatakan oleh orang tua kita, yang dikatakan oleh Alkitab, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Nah, akhirnya apa yang terjadi pada Petrus setelah Tuhan Yesus ditangkap? Dia menyesal. Dia merasa bahwa dia sangat jahat. Dia jahat sama Tuhan Yesus. Dia tidak mencintai Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Nah, karena Tuhan Yesus disalib, itu membuat Petrus pada akhirnya putus asa. Dia sedih. Kenapa kok dirinya sampai melakukan hal itu? Nah, tetapi karena Tuhan Yesus begitu luar biasa, hati Tuhan Yesus begitu luas, hati Tuhan Yesus begitu baik, kebaikan Tuhan Yesus begitu luar biasa, akhirnya tetap membuat hati Petrus tidak hancur. Dia bangkit lagi. Nah, kebangkitannya dilakukan dengan cara apa, teman-teman? Dengan cara dia suka mengabarkan sesuatu yang baik dari Tuhan Yesus, baik kepada dirinya maupun kepada orang-orang yang selama ini diberkati oleh Tuhan. Petrus menjadi saksi Tuhan Yesus. Tahu tidak apa arti saksi? Saksi adalah Petrus menjadi orang yang mau memberitakan tentang kebaikan Tuhan Yesus, kasih sayangnya Tuhan Yesus, cinta Tuhan Yesus, kemudian hal-hal yang baik, sehingga orang-orang percaya bahwa mengikut Tuhan Yesus adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, maukah kita melakukan hal baik sama seperti yang sudah dilakukan oleh Petrus? Mau? Saya mau. Oke, saya juga. Oleh sebab itu kita harus belajar menjadi saksi. Kita harus berani memberitakan apa yang baik tentang Tuhan Yesus kepada dunia ini, supaya dunia ini tidak takut sama corona, ya, tapi takutnya sama Tuhan ketika kita kehilangan Tuhan Yesus. Jangan sampai kita kehilangan Tuhan Yesus. Oke, yes, oke, tos. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang menjadi saksi. Nah, bagaimana cara Petrus untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus? Pak Yakobus akan mengajarkan sambil kita berkreasi. Kita akan membuat sesuatu yang akan mengingatkan kepada kita bagaimana cara Petrus menjadi saksi Tuhan Yesus. Tara, silakan Pak Yakobus. Ya, Petrus caranya bersaksi dulu naiknya kayak gini. Naik kapal layar. Adik-adik bisa bikin kapal dari kertas? Bisa. Kita belajar bareng-bareng yuk. Okay. Siapkan kertas ya. Kertasnya yang apa ini? Kertas apa ini, Bu? Askuro bisa, kuarto bisa yang panjang. Ya, yang panjang. Jangan panjang. Kertas koran. Jangan ya. Kertas yang besaran flat. nanti. Nah, terus langkah pertama, kertas ini kita lipat jadi dua. Nah, kita lipat sama sisi. Nah, ini sudah. Nah, lalu setelah itu kita kayak mau bikin pesawat-pesawatan dulu. Setelah itu ini dilipat gini.
Ini dilipat lagi. Nah, dilipat sama. Biar rapat, biar pas. Nah, kayak gini jadinya. Ya, jadi yang pertama satu, terus dilipat tengah, terus dilipat sampai dapat ujung lancip. Udah. Lalu ini ditarik satu, yang depan ditarik ke atas. Nah, yang depan tarik ke atas. Sudah, setelah itu ini dilipat masuk. Nah, ini dilipat masuk. Nah, bisa. Lalu satunya lagi, satunya ini dilipat ke dalam. Nah, terus jadinya kayak gini. Ini ditekuk masuk buat kunci. Nah, sudah. Kalau sudah, begini sudah. Nah, kalau sudah, baru ini dibuka. Nah, jadi deh topi. Nah, kapal, bukan topi. Nah, ini kan dibuka. Tadi kan gini. Nah, tengahnya dibuka sampai pol, sampai lipat lagi, sampai ngelipat lagi ya. Jadinya kayak gini nih. Nah, sampai ngelipat lagi. Sudah? Nah, terus yang depan dilipat ke atas. Yang depan dilipat ke atas. Yang belakang dilipat ke atas juga, ke belakang. Nah, sudah. Jadinya topi kecil. Nah, kalau sudah, terus tengah dibuka lagi sekali. Nah, sudah jadinya seperti ini. Nah, ini sudah jadi nih. Tinggal ditarik. Jadilah perahu kapalnya Petrus. Nanti aku kok gini ya Pak Yakobus? Nah, itu pasti ada yang salah itu. Itu ada yang salah itu. Belum dilipat itu. Mau diulangi lagi? Diulangi lagi enggak? Ya, oh ya, kita lepas lagi yuk. Kita lepas lagi. Pelan-pelan lepas. Kayaknya juga ada yang salah loh Pak Yakobus. Ada ya? anak di rumah. Oh ya, diulangi berarti. Jangan juga pasti salah ini. Ya, ini kan? Pasti kepanjangan ya Pak Yakobus. Enggak, ya? bisa kok. Sudah. Bagi tengah. Satu. Terus dilipat. Nah. Terus yang atas masuk ke depan. Yang depan masuk ke atas ya. Yang depan masuk ke depan. Lalu dilipat ujungnya. Sudah. Lalu kembali satunya yang belakang itu dilipat ke belakang, terus dilipat lagi buat ngunci. Ini ceritanya buat ngunci. Sudah. Lalu kita belah tengahnya jadi topi tadi ya, jadi topi. Nah, sudah. Nah, setelah itu dilipat lagi ke depan. Yang depan dilipat ke atas. Nah, sudah. Yang belakang juga dilipat ke belakang. Jadinya segitiga. Kalau dibuka jadi apa? Jadi topi. Terus dilipat lagi. Sudah seperti ini. Kalau sudah dibuka. Jadi, yeay, jadi tuh. Ya. Terus ditulis ya, kapal Petrus. Nah, ini kapalnya Petrus ini. Kapalnya Petrus. Nah, dulu Petrus itu tadi yang diceritakan sama Bu Yuni, dia itu tukang penjala ikan. Nah, ketika sudah ditangkap sama Tuhan Yesus, dijadikan muridnya, dia menjadi penjala manusia. Penjala manusia itu apa? Ya tadi yang disampaikan Bu Yuni, menjadi saksi Kristus. Nah, kapalnya kecil, padahal orangnya besar. Ini orangnya kecil, kapalnya besar. Nah, ini punyanya Dian Gili. Punya Dian Gili. Punyamu mana? Punya anak mana? Aduh, bagus tuh Pak Yakobus. Bagus tuh Pak Yakobus tuh, bagus ya. Oke deh, bagus banget. Ya, tak lanjutin ya. Dulu Petrus setelah dijadikan muridnya Tuhan Yesus, dia jadi penjala manusia.
Bu Yuni tadi cerita dia harus menjadi saksi toh. Kalian juga harus menjadi saksi. Jadi saksi itu contohnya gimana Bu Yuni? Jadi saksi itu contohnya kayak Bu Yuni di sini berdiri untuk ngajar sekolah minggu, menceritakan kebaikan Tuhan Yesus. Kalau untuk anak-anak berarti contohnya ya jadi anak yang baik, yang selalu hormat pada orang tua, itu sudah jadi saksi loh. Itu loh anaknya Bu Yuni baik sekali. Si Diandra itu baik, dia nggak pernah marah-marah, dia nggak pernah nakal. Nah itu sudah jadi saksi itu. Nah, kalian bisa jadi saksi? Mantap. Ya, selanjutnya waktu saya kembalikan pada Bu Yuni. Oke, terima kasih Pak Yakobus. Ya, itu kapalnya anak-anak pasti bagus-bagus di rumah ya. Warna-warni. Ya, kita harus jadi penjala manusia ya. Kita harus terus bersaksi sampai anak dewasa nanti, sampai bisa duduk sama seperti kita di sini, Bu Yuni sama Pak Yakobus. Kemudian bisa menceritakan sama semua orang bahwa kebaikan Tuhan Yesus itulah biasa, menjadi anak yang baik dalam keluarga, dalam bersekolah, semuanya. Oke? Oke. Terima kasih sekali. Oke, kita akan bersama-sama menutup sekolah minggu. Cukup untuk saat ini sampai di sini dulu. Kita akan tutup dulu dengan satu buah lagu. Sebelum kita nyanyi, kita doa penutup dulu ya. Doa penutup dulu. Kita bersama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh berkat yang begitu luar biasa bagi kami bisa berkumpul bersama sekalipun dalam kondisi yang tidak harus bertemu bertatap muka satu dengan yang lain. Tapi kiranya sekolah minggu kami yang kami lakukan pada saat ini bisa atau mampu mengurangi rasa rindu kami yang begitu luar biasa untuk bisa berkumpul bersama. Kiranya keadaan ini boleh segera berlalu sehingga kita boleh berkumpul kembali bersekolah minggu di gereja, bertemu dengan teman-teman semua. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh belajar tentang bagaimana menjadi seorang Petrus yang boleh senantiasa tidak meninggalkan Tuhan sekalipun pernah melakukan dosa, dan kami yakin dan percaya karena Tuhan mengampuni Petrus, hal-hal kecil yang seringkali kami lakukan dan menimbulkan dosa, Tuhan telah ampuni. Dan selanjutnya kami bisa menjadi anak yang lebih baik, berbakti dengan Tuhan, berbakti dengan orang tua kami, menjadi anak yang baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, di lingkungan tempat tinggal kami, di lingkungan keluarga besar kami, di sekolah minggu, dimanapun kami berada, sehingga kami boleh senantiasa bersuka cita dan membawa nama Tuhan dalam setiap langkah hidup kami, menceritakan tentang hal-hal kebaikan Tuhan kepada dunia ini. Terima kasih Tuhan, kiranya kami dijauhkan dari rasa takut akibat hal-hal buruk yang terjadi dalam kehidupan kami, seperti virus corona dan hal-hal buruk lain. Kiranya Tuhan boleh senantiasa melindungi dan menaungi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, kita ketemu lagi minggu depan dalam sekolah minggu yang situasinya lebih berbeda, dengan bu guru yang sudah kangen juga dengan teman-teman dan anak-anak semuanya. Kita cukup sampai di sini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Shalom. Salam, Tuhan berkati. Selesailah sekolah minggu.